Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muslim Ramadan, tim Digital Teknologi dari kelas PTIB 2020. Di sini akan ada pembahasan yang bernama subnetting. Lalu tujuannya subnetting sendiri ada beberapa, cuma dua aja, yaitu yang pertama mengetahui fungsi gateway, yang kedua mensimulasikan subnetting dengan discovery tracer. Untuk pengertiannya sendiri, subnetting merupakan proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting yang dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID diperbagaikan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Mengapa memerlukan subnetting? Mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat di kelas A, B, dan C, dan network akan memiliki 25 part atau 65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network kalau tidak mau bilang ada yang memiliki host banyak 65.000 atau 16 juta, dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan menghamburkan percuma sekitar 10.000 IP address. Walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Cara TCP/IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang harus sama dengan physical network yang juga sama. Physical network memiliki domain berkah yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua traffic untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil dari si class address. Tujuan subnetting sendiri, yang pertama, mengefisiensikan pengalamatan. Misal untuk jaringan yang hanya punya 10 host, kalau kita menggunakan klasi saja, maka akan terdapat 254 sampai 10. Dan berarti 244 alamat tidak terpakai. Yang kedua, membagi satu class network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host, apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Dan yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi jaringan. Yang kelima, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya ST atau penimbunan akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Untuk cara perhitungan subnet sendiri, perhitungan subnet bisa dilakukan dengan dua cara. Yang cara yang binary yang relatif lambat dan khusus menggunakan tabel yang cepat. Pada hakikatnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar pada 4 masalah. Yang pertama, jumlah subnet, jumlah IP dan IPv4, dan jumlah blok network atau broadcast. Seperti ini gambarannya. Selanjutnya, network dan broadcast. Dalam setiap kelompok IP akan terdapat dua IP yang bersifat khusus. Yang pertama, network yang merupakan identitas suatu kelompok IP. Yang kedua, broadcast, alamat yang digunakan untuk memantau semua IP yang berkorespondensi. Untuk perhitungan subnetting dengan binary, ada beberapa atau bisa disimak pada ini. Untuk diketahui IP address 192.168.1.1/26. Cara dan untuk netmask-nya pada IP ini bisa dilakukan seperti ini. Kita bisa mengetahui dari subnet mask yang kita bisa cari di Google, dan di sini dikasih tahu jumlah IP-nya berapa, jumlah bloknya per network berapa, dan untuk tidaknya berapa. Di sini juga dikasih tahu kalau perhitungan subnetting bisa digunakan untuk tabel biar lebih mudah untuk melakukan penataan blok. Untuk slash 26 memiliki 1, 2, 3, 4 blok. Yang pertama 0 sampai 63, 127, 128, 191, 192, 255. Yang nomor disebutkan pada tabel blok ini merupakan untuk nolnya sendiri biasanya itu network, untuk 63-nya itu broadcast, dan bisa berlaku untuk selanjutnya 64 network dan 27 broadcast. Terus apa itu subnet mask? Subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan atau membagi network dan hostnya. Atas mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host, mana yang subroadcast. Semua itu sudah diketahui dari subnet masknya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan sebuah percobaan. Yang pertama, kita akan membuat desainnya terlebih dahulu seperti ini. Ada 1, 2, 3, 6 PC, 2 switch, dan 1 router. Untuk percobaan kali ini kita akan mensimulasikan 2 subnet. Yang pertama, pada lab pertama itu menunjukkan ke switch yang pertama, yaitu 192.168.1.0/26. Untuk yang lab kedua, 192.168.1.64. Langsung saja kita berpindah ke Cisco.
Oke, untuk yang pada PC pertama dapat 192.168.1.1.255.255.192 dan default gateway-nya ada 1.62. Untuk yang PC kedua selanjutnya 1.2, 192. Untuk default gateway-nya juga 1.62. Untuk yang PC ketiga saya hanya mengisi IP address dan subnetnya saja, untuk default gateway-nya tidak. Selanjutnya pada PC keempat 1.65, 25.192 dan default gateway-nya 1.126. Untuk yang PC kelima hanya IP address dan subnet mask-nya saja, dan untuk PC ke-6 hanya IP dan subnet mask-nya saja. Terus pada router, untuk interface yang Fast Ethernet 01 berarti colokan bagian kiri. Untuk colokan yang bagian kiri mempunyai sebuah IP address 192.168.1.62 dan subnetnya 192. Untuk pemakaian router pada Cisco Packet Tracer, jangan lupa ini diklik sebuah port status on, karena jika tidak diklik on maka port pada router tidak akan bekerja. Untuk yang port bagian kanan ada 192.168.1.162 per subnet max 192. Untuk yang pertama bisa kita coba kita masuk ke simulasi dulu, edit filter, terus isinya menyisakan, oh gini aja lah, misalkan ICMP. Untuk yang pertama kita kirim paket dari PC1 ke PC3. Ini PC1, ini PC3. Tuh, 3. Aduh, saya ulangi terlebih dahulu. Di sini bisa terlihat bahwasannya untuk paketnya sendiri bekerja. Bisa kita lihat bagian ini pada layer 3. IP address originnya dari 1.3 untuk destinasi 1.1. Jadi ini prosesnya melalui PC ketiga. Dan untuk pesannya sendiri jika sudah sampai pada PC pertama bisa kita pencet dan maka akan terdapat outliernya yang dari 1.1 ke 1.3. Untuk selanjutnya kita akan mengirimkan paket dari PC1 ke PC4. Satu, dua, tiga, empat. Dilalui melalui switch. Oh, sebentar. Nah, suratnya melalui switch, lalu ke router. Ke router sendiri tidak ditemukan bahwasanya untuk ini IP di mana. Lalu selanjutnya bisa dilihat di sini pesan kirim paket dari PC1 ke PC4 bisa terjadi
Selanjutnya PC2 ke PC5, PC2 ke PC5. Tidak ditemukan karena pada PC5 kita tidak menambahkan sebuah default gateway, jaringannya PC4 hanya mencangkup ruang lingkup sini saja. Selanjutnya PC3 ke PC6, PC3 ke PC6. Tidak bisa karena pada PC3-nya tersendiri tidak dimasukkan default gateway karena untuk PC3 ya sendiri hanya untuk jaringan lokal, tidak sampai ke jaringan LAN 2 sebelah kanan. Untuk selanjutnya jika sudah pada simulasi, kita kembali ke real time. Untuk tracing-nya sendiri, kita akan tracing dari PC1 ke PC3. Caranya ketik tracer lalu IP. Untuk PC1 ke PC3, jika kita tracer, maka bisa terjadi karena kita sama-sama pada jaringan lokal, maka untuk pelayan broadcast-nya bisa terbaca. Ya, selanjutnya ke PC1 ke PC4 bisa kita ketik 192.168.T1.65. Bisa disimpulkan bahwasannya dari PC1 ke PC4 ada pembroadcastan yang dimana kita melalui pada dua switch. Yang pertama, switch pertama ke router kiri, sebelah kiri, lalu kita keluar dari router sebelah kanan, lalu masuk ke switch, lalu menuju ke PC4. Selanjutnya PC2 ke PC5. Tracer 92.168.1.66. Di sini kita bisa lihat tidak ada gejolakan atau broadcast-nya tidak menyampai, hanya stuck di switch yang pertama. Kalau bisa tidak terkirim kepada switch yang kedua, berarti pada ini sinyalnya berhenti pada router sebelah kiri dan router sebelah kanan tidak menerima. Karena pada PC kelimanya tersendiri, PC kelima tidak ada default gateway-nya, jadi tidak bisa dibaca. Untuk yang selanjutnya PC3 ke PC6. Tracer 192.168.1.67. Di sini tidak ada gejolakan atau tidak ada pembroadcastan lebih jauh karena pada PC3 tersendiri tidak ada default gateway, yang mana kita hanya berlingkup di sebuah lokal saja, kita tidak dapat masuk pada switch ke router. Jadi kita hanya stuck di bagiannya kita sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kira ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.